Sebuah jembatan penghubung antar pulau di Pulau Jawa ini sudah tidak asing lagi bagi warga Jawa Timur. Jembatan Suramadu merupakan jembatan penghubung kota Surabaya dan Pulau Madura yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Pesona keindahan pemandangan yang menjanjikan membuat jembatan Suramadu ini tak pernah sepi dari para pengunjung. Jembatan ini dinobatkan sebagai jembatan terpanjang ketiga se-Asia Tenggara dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini pertama kali diresmikan pada Juni 2009 pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Proses pembangunan jembatan ini pun melewati berbagai kesulitan. Konon katanya, posisi Suramadu saat ini bukanlah posisi yang diincar oleh para arsitektur, karena posisi sebenarnya yang diharapkan oleh arsitektur berhadapan lurus dengan sisi Surabaya. Tetapi jembatan Suramadu saat ini tidak begitu lurus, karena posisi yang lurus dengan Surabaya berada tepat di makam leluhur yang saat ini berada di sebelah barat Suramadu. Pada akhirnya, konon sebagian lahan pemakaman akhirnya harus tetap dipindahkan. Salah satu warga setempat mengatakan bahwa ada satu jasad yang masih utuh ketika proses pemindahan makam. Padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan makam. Konon jasad tersebut adalah salah satu jasad leluhur yang sangat dihormati pada masa terdahulu. Dalam proses pembangunan jembatan ini pun menelan banyak korban jiwa. Mitosnya sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sana tewas tertimbun material dan terkubur hidup-hidup. Beberapa kisah tragis dalam pembangunan jembatan ini pun diceritakan oleh seorang pekerja bernama Maman. Salah satu korban yang meninggal saat pembangunan Suramadu ialah Supri. Ia dikatakan meninggal karena jatuh ke laut dan tidak memakai pelampung, sedangkan dia tidak bisa berenang. Korban lainnya bernama Toto. Ia meninggal ketika masuk ke dalam paku bumi yang dibuat sebagai penahan beton dan mayatnya pun tidak bisa dievakuasi karena sangat sulit untuk diangkat ke atas lagi. Beberapa pekerja lainnya pun ada yang mengalami peristiwa serupa. Konon kejadian ini dikaitkan bahwa jembatan Suramadu itu memang meminta tumbal-tumbal untuk proses penggarapannya. Namun dari pihak pengembang mengatakan kejadian-kejadian tersebut adalah murni akibat kecelakaan kerja. Setelah jembatan Suramadu ini berdiri kokoh dan megahnya jembatan ini sering dijadikan lokasi untuk berfoto oleh para pengguna jalan, namun tak hanya dikenal akan keindahannya, jembatan Suramadu ini kerap menelan korban jiwa dan kejadian-kejadian tersebut pun banyak dikaitkan oleh sosok-sosok mistis penunggu jembatan ini. Salah satu mitos yang cukup terkenal ialah adanya sesosok wanita di sekitar pintu masuk jembatan Suramadu. Perempuan ini berambut panjang dan mengenakan baju terusan berwarna putih lusuh. Konon, sosok ini sering dianggap banyak menyesatkan pengguna jalan, sehingga membuat pengemudi hilang fokus dan mengakibatkan kecelakaan. Salah satu misteri kecelakaan yang memilukan di Suramadu terjadi pada tahun 2014 silam. Saat itu terjadi kecelakaan maut di pintu tol Suramadu, sisi Madura. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Saat itu, sebuah mobil sedan yang mengangkut 5 orang tersebut menghantam pintu tol jembatan Suramadu. Alhasil, kelimanya pun langsung tewas di tempat. Mitos lainnya pun beredar mengenai jalan yang bercabang dua. Beberapa orang yang melintas di jembatan Suramadu juga pernah mengaku bahwa jalan di sana berubah menjadi bercabang dua dan membuat bingung para pengemudi yang melintas. Nyatanya, jalur di sana hanya ada satu. Akibatnya, beberapa pengendara pun terkecoh dan salah jalan hingga berakibat tercebur ke areal persawahan warga. Selain itu, beredar juga sebuah mitos adanya siluman ular besar di area sekitar jembatan Suramadu. Siluman ular ini konon sebagai penjaga sebuah bangunan peribadatan tua yang ada di sekitar pintu tol Suramadu, tepatnya di Dusun Sekarbungo. Dulunya bangunan tua ini berencana akan direnovasi, namun tidak sempat terrealisasi. Pasalnya, ada warga setempat yang bermimpi didatangi oleh siluman ular besar ini. Dalam mimpi itu, sang ular mengisyaratkan agar jangan dilakukan renovasi, sehingga rencana renovasi pun dibatalkan.
karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pengalaman mistis juga pernah dialami oleh seorang warga Surabaya bernama Ibu Wiji. Saat mobil Ibu Wiji melintasi jembatan Suramadu, ia pernah melihat sosok penampakan seorang wanita berambut hitam panjang dan berbaju putih melintasi jembatan hingga membuat mobil yang ia kendarai harus berhenti tiba-tiba. Akan tetapi setelah berhenti, malah tidak ada orang yang melintasi jalan tersebut. Untuk itu disarankan bagi para pengguna jalan yang akan melintasi jembatan ini untuk selalu waspada dan banyak berdoa agar tidak diganggu. Pengalaman lainnya juga dialami oleh seorang supir minibus yang sedang membawa rombongan turis domestik. Kala itu, salah seorang rombongan yang dibawa oleh Pak Sunario mendengar suara tangisan bayi saat sedang melintasi jembatan Suramadu, sekitar waktu sore hari menjelang waktu maghrib. Anehnya, dalam rombongan turis tersebut tidak ada yang membawa anak kecil atau anak bayi. Suara tangisan bayi itu berasal dari luar mobil, yaitu di area jembatan Suramadu. Tak ingin membuat para turisnya ketakutan, Pak Sunario pun langsung mempercepat laju mobilnya dan mengalihkan pembicaraan. Jembatan Suramadu memanglah indah dan banyak mengundang banyak wisatawan lokal maupun warga sekitar untuk sejenak bersantai dan mengagumi keindahan jembatan ini. Namun sayang, ada saja beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas publik ini. Mulai dari muda-mudi yang berpacaran hingga berbuat tindakan asusila. Karena di bawah jembatan itu sangatlah sepi dan gelap di saat malam hari tiba. Maka warga sekitar melarang anak muda berpacaran di kawasan jembatan Suramadu. Konon,